Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dan karakteristik fikih atau pensyariatan pada mata kuliah studi fikih semester 3 kali ini. Sebelum presentasi, kita akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Oke, baik. Di kelompok 4 ini ada Dian Indah Luvita, Husna Malikatus Siswanto, dan saya Tarisa Sabrina Ardia Garini. Pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu membahas tentang prinsip-prinsip fikih dalam ajaran Islam yang akan dijelaskan oleh Dian Indah Luvita. Silahkan, Saudari Dian Indah Luvita. Baik, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip fikih dalam ajaran Islam. Yang pertama yakni prinsip ibadah. Dalam prinsip ibadah ini kita melaksanakan yang pertama niatillahi ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang kedua, ikhlas. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang kelima, yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa battaqi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasika minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi al al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagaimana dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang ketujuh, mudah bukan meremehkan dan meringankan bukan mempersulit. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebijakan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Di dalam prinsip ibadah terdapat ruang lingkup fikih. Ibadah yang di dalamnya terdapat sholat, zakat, puasa, haji. Oke, next. Prinsip yang kedua yakni prinsip muamalah.
Prinsip muamalah dan kaidah fikih amalah adalah sebagai berikut. Yakni yang pertama, muamalah pada dasarnya boleh atau mubah. Kebolehan muamalah berdasarkan kaidah usul fikih sebagai berikut. Pada dasarnya muamalah itu boleh atau kaidah lain pada dasarnya muamalah itu halal hingga ada dalil yang tegak untuk melarangnya. Yang kedua, muamalah yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Muamalah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Sebagaimana Juwain mengatakan dengan mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menyempurnakan, mengeliminasi, mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, memberikan nilai maslahat yang maksimal di antara beberapa maslahat dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil. Kaidah usul fikih pada dasarnya setiap muamalah itu mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan antara dua belah pihak dan menghilangkan kemadharatan dari keduanya. 3. Menetapkan harga kompetitif. Menetapkan harga kompetitif adalah menetapkan harga yang lebih rendah yang tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi dengan meniadakan unsur penimbunan, horor atau penimbunan, dan maklar atau simsar. Sebagai dasar hukum dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yakni dari Abi Sa'id bin Al-Mu'ayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun suatu barang atau makanan, maka ia telah berbuat dosa. Yang keempat, meninggalkan interferensi yang dilarang. Yang kelima, menghindari eksploitasi. Yang keenam, memberikan kelenturan dan toleransi. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tarisa. Oke, baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip fikih dalam ajaran Islam pada prinsip munakahat. Nah, prinsip munakahat ini mendefinisikan bahwa nikah adalah pernikahan secara bahasa yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syarok adalah akad yang mengandung ketentuan hukum, kebolehan, hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Dikutip dari Basri tahun 2019. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain A. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Perkawinan adalah sunnah Nabi, berarti melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. B. Kerelaan dan persetujuan. C. Perkawinan untuk selamanya. D. Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman, dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. E. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip fikih dalam ajaran Islam dalam prinsip jinayat. Secara bahasa, jinayat berarti sebutan untuk sebuah perbuatan buruk atau kejahatan yang dilakukan seseorang dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah fikih disebutkan jinayat adalah sebuah sebutan untuk perbuatan yang diharamkan menurut hukum syarok. Baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dikutip dari Fahrudin 2018. Prinsip-prinsip syariat pada hukum pidana Islam atau jinayat diantaranya pada 3 cakupan berikut. A. Hukuman hanya ditimpakan atau diberikan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan atau pidana. Tidak boleh yang tidak berbuat dikenai hukuman. Prinsip ini sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan keadilan. B. Seseorang dijatuhi hukuman apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat kejahatan. Tidak adanya kesengajaan berarti kelalaian, tersalah, keliru, atau lupa.
Kalaupun kondisi seperti ini harus tetap mendapatkan hukuman, akan tetapi bukan hukuman. Karena tindak pidana kejahatan melainkan untuk kemaslahatan dan bersifat mendidik. Pola ini sesuai dengan prinsip syariat berupa prinsip menyerahkan takzir atau sanksi edukatif kepada penguasa atau hakim dan prinsip untuk menjadikan pembebanan hukum sebagai sarana mensucikan jiwa. C. Hukuman hanya jatuh apabila kejahatan tersebut secara yakin telah dilakukan. Dalam masalah yang meragukan, hukuman tidak boleh dijatuhkan. Inilah intisari dari prinsip kemerdekaan, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, serta prinsip persamaan derajat. Sehingga dalam hukum pidana Islam, asas praduga tak bersalah, baro'atu azimah, menjadi tolak ukur dalam peradilan dan pengadilan Islam. D. Berhati-hati dalam hukum dan membiarkannya tidak menghukum serta menyerahkan kepada Allah SWT apabila kekurangan bukti adalah bentuk implementasi prinsip ketauhidan dan prinsip untuk menjadikan pembebanan hukum sebagai sarana mensucikan jiwa, serta prinsip keselarasan antara urusan akhirat dan dunia. Selanjutnya yaitu karakteristik fikih dalam ajaran Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Husna. Silakan Saudari Husna. Karakteristik fikih dalam ajaran Islam. Fikih sebagai ilmu dibuktikan dengan karakteristik keilmuan. Secara etimologis, kata fikih berarti maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan, sedangkan secara terminologis fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum-hukum syara yang diperoleh dari dalil terperinci. Berdasarkan pengertian ini, fikih berbeda dengan syariat, karena syariat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan fikih bersumber dari pemikiran para ulama. Karena itu, syariat merupakan sesuatu yang bersifat langgeng, sebab ditetapkan berdasarkan nas yang jelas, sedangkan fikih adalah penafsiran yang bersifat relatif. Fikih sebagai ilmu dibuktikan dengan karakteristik keilmuan sebagai berikut. 1. Dihasilkan dari akumulasi pengetahuan-pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu. 2. Pengetahuan-pengetahuan itu terjaring dalam satu kesatuan sistem. 3. Mempunyai metode-metode tertentu. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Dan disinilah kajian fikih banyak ditemui mempunyai kerangka pemikiran sendiri yang khas. Yang dimaksud asas-asas tersebut dimanfaatkan dalam merumuskan produk fikih. Hukum fikih memiliki dua karakter, yaitu al-tabat, permanen dan konstan, dan al-murunah, elastis dan dinamis. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan subur. Hukum Islam senantiasa berkembang, dan perkembangan ini merupakan tabiat hukum Islam yang harus hidup. Secara lebih luas, uraian di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik hukum Islam terdiri atas 6 karakter, yaitu 1. Rabbani. Hukum Islam merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan hukum lainnya, seperti hukum positif, adat, dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat dari definisi hukum itu sendiri yang memiliki unsur kitabullah yang berhubungan dengan perbuatan yang orang mukallaf, sehingga hukum Islam begitu dihormati dan dipatuhi oleh umat Islam, dan kepatuhan tersebut diyakini sebagai sebuah ibadah dan satu bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akhlakiyah. Dalam hukum Islam terdapat unsur pembentukan moral, bukan hanya sekedar menuntaskan hak dan kewajiban semata. Lebih dari itu, ia membimbing pada perbaikan akhlak, di samping juga menegakkan kewajiban dan memenuhi hak-hak. 3. Waqi'i. Hukum Islam menyentuh pada kondisi real yang terjadi di masyarakat. 4. Insaniyah. Hukum Islam diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat kemanusiaannya. Oleh sebab itu, hukum Islam datang dengan menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Dia memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara komprehensif. 5. Tanasuk.
Keteraturan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah bahwa semua bagian yang dikandungnya berjalan secara teratur dan seimbang dalam mencapai satu tujuan. Akan tetapi, keteraturan ini hanya akan bisa didapati oleh seseorang yang melihat hukum Islam secara keseluruhan. 6. Sumuli. Hukum Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Next. Penerapan ajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari. Di antara penerapan ajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu 1. Mendirikan sholat. Hukum sholat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu wajib dan sunnah. Sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat 5 waktu, yakni zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, kecuali sholat tatawu atau sunnah. Sholat wajib diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijtima' ulama. 2. Berpuasa. Macam-macam puasa dibagi menjadi 2, yaitu wajib dan sunnah. Adapun puasa wajib antara lain adalah puasa Ramadan, puasa nadar, dan puasa kafarat. 3. Haji. Dasar hukum haji adalah Al-Quran, sunnah, dan ijtima' ulama. Ibadah haji hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu, baik secara material maupun non-material. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 9. Zakat diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mempunyai harta dan sudah nisab atau sudah mencapai kadar zakat yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. 5. Pembagian warisan. Dasar hukum waris adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa ayat Al-Quran pembagian harta warisan terdapat dalam surat An-Nisa surat ke-4 dan surat Al-Anfal surat ke-8. 6. Menikah. Dasar hukum pernikahan adalah Al-Quran dan Hadis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Dan 7 adalah jual beli. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukum dalam mencari segala kebutuhan hidup. Next. Oke, terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu fikih terdapat banyak prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan, sebagaimana prinsip fikih bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudorotan bagi umat manusia. Maka, dari banyak sekali prinsip yang terdapat di dalam ilmu fikih, seperti pada prinsip ibadah, prinsip muamalah, prinsip munakahat, prinsip jinayat, hukum fikih memiliki 2 karakter, yaitu al-tobat atau permanen dan konstan, dan al-murunah atau elastis dan dinamis. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan subur. Hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan ini merupakan tabiat hukum Islam yang harus hidup. Pemahaman tentang penerapan fikih sebagai sistem hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting dilakukan oleh masyarakat. Pada masa sekarang, banyak terjadi kesalahpahaman dalam diri masyarakat terhadap penerapan ilmu fikih dan syariat yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Maka perlu untuk diadakan penyuluhan mengenai penerapan ilmu fikih kepada masyarakat untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.